Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucky Pistasari. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan arus kas. Nah, di sini juga ada pembahasan yang saya akan jelaskan, yaitu dengan dua soal. Soal yang pertama yaitu ringkasan transaksi PT Sentosa Abadi selama tahun 2008. A. Penjualan kredit sebesar 284 juta rupiah. B. Tagihan dari pelanggan sebesar 271 juta rupiah. C. Pendapatan bunga atas wesel tagih sebesar 12 juta rupiah. D. Penerimaan atas piutang bunga sebesar 10 juta rupiah. E. Penerimaan kas atas pendapatan dividen selama investasi saham sebesar 9 juta rupiah. F. HPP sebesar 150 juta rupiah. G. Pembelian persediaan kredit sebesar 140 juta rupiah. H. Pembayaran untuk pemasok sebesar 133 juta rupiah. I. Beban gaji dan upah sebesar 56 juta rupiah. J. Gaji dan upah sebesar 58 juta rupiah. K. Beban penyusut sebesar 18 juta rupiah. I. Beban operasi lain-lain sebesar 17 juta rupiah. M. Beban dan pembayaran bunga sebesar 16 juta rupiah. N. Beban dan pembayaran pajak penghasil sebesar 15 juta rupiah. O. Pembayaran kas untuk memperoleh aktiva tetap sebesar 306 juta rupiah. P. Memberi pinjam untuk perusahaan lain sebesar 11 juta rupiah. Q. Hasil dari penjualan aktiva tetap sebesar 62 juta termasuk keuntungan sebesar 8 juta. R. Hasil dari pengeluaran saham biasa sebesar 101 juta rupiah. S. Hasil dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta rupiah. T. Pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta rupiah. U. Pengumuman dan pembayaran dividen kas sebesar 17 juta rupiah. Nah, di laporan arus kas terdapat laporan laba rugi, neraca komparatif, laporan arus kas, metode langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu laporan laba rugi. Nah, di sini ada yang pertama yaitu nama PT. PT-nya yaitu PT Sentosa Abadi. Dan yang kedua yaitu laporan. Nah, yang kita bahas kali ini yaitu laporan laba rugi. Nah, yang ketiga yaitu periode. Nah, untuk itu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008. Di laporan laba rugi terdapat dua, yaitu pendapatan dan beban. Nah, di sini yang pertama kita tulis yaitu pendapatan. Pendapatan penjualan sebesar 284 juta rupiah. Pendapatan bunga sebesar 12 juta rupiah. Pendapatan dividen sebesar 9 juta rupiah. Keuntungan dari penjualan aktiva tetap sebesar 8 juta. Jika ditotal dari pendapatan penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan keuntungan dari penjualan aktiva tetap, memperoleh total pendapatan sebesar 313 juta rupiah. Nah, yang kedua yaitu beban-beban. Beban yang ditanggung di laporan laba rugi yaitu yang pertama ada HPP sebesar 150 juta rupiah. Yang kedua yaitu beban upah dan gaji sebesar 56 juta rupiah. Yang ketiga beban penyusut sebesar 18 juta rupiah. Beban operasi lain-lain sebesar 17 juta rupiah. Beban bunga sebesar 16 juta rupiah. Dan terakhir beban pajak penghasil sebesar 15 juta rupiah. Nah, jika dijumlahkan dari beban-beban ini, total beban yang diperoleh yaitu sebesar 272 juta. Nah, kemudian kita kurangi dari hasil total pendapatan dengan total besar menghasilkan 41 juta rupiah. Nah, karena di sini pendapatan lebih banyak dibanding beban, 41 juta masuk kepada laba.
Kemudian kita lanjut dengan membuat neraca komparatif. Nah, yang pertama yaitu kita tulis nama PT-nya terlebih dahulu, yaitu PT Sentosa Abadi. Nah, laporan yang dibahas yaitu neraca komparatif. Nah, yang ketiga yaitu periode. Periodenya yaitu 31 Desember 2008 dan 2007. Nah, di sini ada aktiva 2008 dan 2007. Yang pertama yaitu membahas tentang kas. Kas pada tahun 2008 sebesar 22 juta rupiah. Sedangkan kas pada 2007 sebesar 42 juta. Nah, di sini lebih unggul 2007, jadi di sini adalah kas menurun sebesar 20 juta rupiah. Yang kedua yaitu piutang. Pada 2008 piutang sebesar 93 juta rupiah. Sedangkan pada 2007 piutang sebesar 80 juta. Nah, di sini lebih unggul pada 2008 sehingga di sini naik sebesar 13 juta rupiah. Yang ketiga yaitu piutang bunga. Pada 2008 piutang bunga sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan pada 2007 piutang bunga sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini lebih unggul 2008 sehingga naik sebesar 2 juta rupiah. Untuk persediaan, pada 2008 persediaan sebesar 135 juta rupiah. Sedangkan pada 2007 sebesar 138 juta. Nah, karena di sini lebih unggul 2007, jadi di sini kita tulis atau beri pulpen merah untuk menandai yaitu turun sebesar 3 juta rupiah. Untuk beban dibayar di muka pada tahun 2008 sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan pada 2007 sebesar 7 juta. Nah, di sini karena lebih unggul 2008 naik sebesar 1 juta. Nah, di sini ada piutang jangka panjang dari perusahaan. Pada tahun 2008 piutang jangka panjang dari perusahaan sebesar 11 juta rupiah. Sedangkan pada 2007 piutang jangka panjang dari perusahaan tidak ada. Jadi di sini ditulis naik sebesar 11 juta rupiah. Untuk aktiva tetap, di sini pada 2008 aktiva tetap sebesar 453 juta rupiah. Sedangkan 2007 aktiva tetap sebesar 219 juta rupiah. Nah, karena 2008 lebih unggul, jadi di sini naik sebesar 234 juta rupiah. Untuk total dari penjumlahan dari 2008 dan 2009 yaitu 2007 2008 sebesar 725 juta rupiah. Sedangkan 2007 sebesar 487 juta rupiah. Untuk naik atau turun di sini naik sebesar 238 juta rupiah. Yang bawahnya yaitu kewajiban. Kewajiban pada tahun 2008 sebesar 91 juta rupiah. Sedangkan pada 2007 kewajiban sebesar 57 juta rupiah. Sehingga lebih unggul 2008 di sini naik sebesar 34 juta rupiah. Untuk utang. Pada 2008 utang sebesar 4 juta rupiah. Sedangkan pada 2007 utang sebesar 6 juta rupiah. Nah, di sini turun dengan saya beri ballpoint warna merah agar untuk menandai sebesar 2 juta rupiah. Untuk utang gaji, pada tahun 2008 utang gaji sebesar 1 juta. Sedangkan pada 2007 utang gaji sebesar 3 juta. Nah, di sini juga turun karena lebih unggul 2007 yaitu sebesar 2 juta rupiah. Untuk kewajiban akrual yaitu pada 2008 sebesar 160 juta. Sedangkan pada 2007 kewajiban akrual sebesar 77 juta rupiah. Nah, di sini yaitu naik karena 2008 lebih unggul sebesar 83 juta. Untuk utang jangka panjang pada 2008 sebesar 91 juta rupiah. Sedangkan pada 2007
utang jangka panjang sebesar 557 juta rupiah. Sehingga karena lebih unggul 2008, hasilnya yaitu naik sebesar 34 juta rupiah. Untuk ekuitas pemilik di sini tidak ada. Kemudian saham biasa yaitu sebesar 359 juta, sedangkan 2007 sebesar 258. Karena lebih unggul 2008, jadi di sini naik sebesar 110 juta rupiah. Untuk saldo laba, pada 2008 saldo laba sebesar 110 juta rupiah. Sedangkan pada 2007 saldo laba sebesar 86 juta. Di sini sudah terlihat bila unggul 2008 sehingga naik sebesar 24 juta rupiah. Nah, total dari keseluruhan yaitu 2008 sebesar 725 juta rupiah, 2007 sebesar 487 juta rupiah. Nah, di sini naik karena lebih unggul yaitu sebesar 238 juta. Kemudian kita lanjut dengan membuat laporan arus kas metode langsung. Dengan yang sama yaitu judul yaitu PT Sentosa Abadi. Yang kedua yaitu laporan yang digunakan yaitu laporan arus kas metode langsung. Untuk periodenya yaitu 31 Desember 2008. Yang pertama yaitu mengenai arus kas aktivitas operasi, yaitu terdapat ada penerimaan dan pembayaran. Nah, untuk penerimaannya sendiri yaitu ada penerimaan dari pelanggan sebesar 271 juta rupiah. Penerimaan bunga atas piutang sebesar 10 juta rupiah. Penerimaan dividen atas saham sebesar 9 juta rupiah. Jika ditotal dari keseluruhan, yaitu memperoleh total penerimaan kas sebesar 290 juta rupiah. Di sini ada pembayaran. Jadi pembayaran yang dimaksud yaitu yang pertama adalah untuk pemasok sebesar 133 juta rupiah. Untuk karyawan sebesar 58 juta rupiah. Untuk bunga sebesar 16 juta rupiah. Untuk PPh sebesar 15 juta rupiah. Jika ini ditotal semuanya yaitu total pengeluaran kas sebesar 222 juta. Untuk mengetahui arus kas masuk bersih dari aktiva operasi, kita kurangi terlebih dahulu total penerimaan kas dengan total pengeluaran kas, yaitu 290 dikurangi 22 juta sama dengan 68 juta rupiah. Kemudian ada arus kas aktivitas investasi. Yang pertama yaitu perolehan aktiva tetap sebesar kurang dari 306 juta rupiah. Untuk pinjaman pada perusahaan lain kurang dari 11 juta rupiah. Hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta rupiah. Jika ditotal, arus kas keluar dari aktiva investasi sebesar kurang dari 255 juta rupiah. Yang ketiga yaitu ada arus kas aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu pendapatan dari penerbitan saham biasa sebesar 101 juta rupiah. Untuk yang kedua, pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta rupiah. Yang ketiga, pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta rupiah. Yang terakhir, pembayaran dividen sebesar 17 juta rupiah. Jika ditotalkan, arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar 167 juta rupiah. Nah, di sini ada penurunan kas bersih. Jadi akan menghasilkan kurang dari 20 juta yang di warna merah ini. Nah, nilai sisa kas pada 31 Desember 2007 sebesar 42. Nah, untuk sisa kas 31 Desember 2008 diperoleh dari penurunan kas dikurangi dengan nilai sisa kas pada 31 Desember 2007 yang menghasilkan 22 juta rupiah.
Kemudian kita lanjut yaitu laporan metode tidak langsung. Yaitu yang pertama judulnya yaitu PT Sentosa Abadi. Yang kedua laporannya yaitu laporan arus kas metode tidak langsung. Untuk periodenya yaitu 31 Desember 2008. Nah, di sini juga sama, ada 3 arus, yaitu ya arus pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini ada laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi sebesar 41 juta rupiah. Itu penambahan pengurangan pos-pos yang mempengaruhi laba dan arus kas, yaitu yang ada penyusutan sebesar 18 juta rupiah. Terus yang selanjutnya yaitu keuntungan atas penjualan aktivitas dikurang 8 juta rupiah. Untuk peningkatan piutang dikurang 13 juta rupiah. Untuk peningkatan piutang bunga dikurangi 2 juta rupiah. Untuk penurunan persediaan sebesar 3 juta rupiah. Untuk kenaikan dalam beban biaya di muka sebesar dikurang 1 juta rupiah. Untuk peningkatan utang sebesar 34 juta rupiah. Untuk penurunan gaji dikurang 2 juta rupiah. Untuk penurunan kewajiban aktual dikurang 2 juta rupiah. Jadi jika dijumlahkan akan menghasilkan arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi sebesar 27 juta dan ditambah 41 dari laba bersih menghasilkan 68 juta rupiah. Yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi, yaitu ada perolehan aktiva tetap sebesar kurang dari 306 juta rupiah. Selanjutnya adalah pinjaman pada perusahaan lain sebesar kurang dari 11 juta rupiah. Hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta rupiah. Nah, jika dijumlahkan, arus kas keluar dari investasi sebesar kurang dari 255 juta rupiah. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu pendapatan dari penerbitan saham biasa sebesar 101 juta rupiah. Yang kedua, pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta rupiah. Yang ketiga, pembayaran utang jangka panjang kurang dari 11 juta rupiah. Untuk pembayaran dividen dikurang sebesar 17 juta rupiah. Nah, di sini dari penjumlahan ini arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar 167 juta. Nah, untuk penurunan kas bersih kurang dari 20 juta. Nilai sisa kas 31 Desember 2007 sebesar 42 juta. Nah, untuk nilai kas 31 Desember 2008 diperoleh dari penurunan kas bersih dikurangi dengan nilai sisa kas 31 Desember 2007 menghasilkan 22 juta rupiah. Selanjutnya soal kedua, yaitu diketahui perusahaan Allied Food Product memiliki nilai NOPAT (Net Operating Profit After Tax) sebesar $170,3 juta dengan nilai depresiasi dan amortisasi sebesar $100. Saat itu diketahui data aktiva perusahaan tersebut adalah $1.520 juta di tahun 2012 dan meningkat menjadi $1.800 juta di tahun 2013. Hitunglah berapa hasil arus kas operasi dari hasil investasi bruto pada modal operasi dan juga hasil dari peningkatan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow, yaitu kita jawab. Yaitu kita akan menjawab mengenai arus kas operasi. Kita tulis terlebih dahulu arus kas operasi. Rumusnya yaitu NOPAT atau Net Operating
profit after tax ditambah depresiasi dan amortisasi, yaitu dolar 170,3 juta ditambah dolar 100 menghasilkan dolar 270,3 juta. Untuk yang kedua yaitu mengenai investasi pada modal operasi. Kita tulis investasi pada modal operasi yang berumus nilai aktiva periode ditambah nilai aktiva perusahaan pada periode T. Kita tulis nilai aktiva periode ditambah dikurang nilai aktiva pada periode yaitu dolar 1.800 juta dikurangi dolar 1.520 juta menghasilkan dolar 280 juta. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kita menggunakan rumus free cash flow, yaitu kita singkat FCF. Sama dengan arus kas operasi dikurangi investasi bruto pada modal operasi, yaitu dolar 270,3 juta dikurangi dolar 380 juta menghasilkan dolar 109,7 juta. Jadi inilah pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.